Di neng tengah. Di sono. Gila malahan bro. Atau komennya loh. Komennya membunuh. Kalau komennya loh Malah gagal fokus. Membunuh. Selamat siang rekan-rekan. Siang, Pak. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah menghadiri undangan kami dari Polres Sleman yang saat ini akan melaksanakan rilis kasus penganiayaan yang terjadi di daerah Gamping. Untuk detail dan lebih jelasnya, mohon kita kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada rekan-rekan awak media pada hari ini datang ke Polres Sleman untuk melaksanakan konferensi pers kejadian tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak atau di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang atau subsidiar penganiayaan. Pada hari ini kami akan mengungkapkan kronologis secara menyeluruh. Nanti untuk secara khususnya akan disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Sleman. Dimana untuk kejadian awal mulanya itu rombongan korban pulang dari menonton stadion, itu melewati jalan Bibis, Kampar Ketawang Gamping. Nah, di situ mereka didatangi oleh sekelompok pelaku, kelompok orang, dan terjadilah penganiayaan di Jalan Bibis. Dengan adanya kejadian perkara tersebut, tim gabungan dari Satreskrim Polres Sleman dengan Polsek Gamping melakukan penyelidikan dan dapat diamankan ke 12 pelaku, yang dimana rata-rata semuanya adalah warga Gamping. Selanjutnya dari pengembangan dari keterangan 12 pelaku telah didapatkan beberapa barang bukti yang ada di depan rekan-rekan semua, ada senjata tajam maupun senjata pemukul dan serta molotov, dan ada 2 buah petasan. Selanjutnya untuk lebih jelasnya secara kronologis maupun persangkaan pasalnya nanti akan dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polres Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kapolres, yang kami cintai dan banggakan, rekan-rekan awak media,
yang sudah bersedia hadir dalam konferensi pers kasus pengeroyokan atau segerombolan orang bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang atau benda dan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunianya seseorang. Di sini sudah dijelaskan tadi dari Bapak Wakapolres kronologi awal rombongan korban atau pelapor habis nonton bola di Maguwo pukul 23.00 pada hari Sabtu itu berangkat pulang bersama rombongannya berempat melewati TKP di Gamping Jalan Bibis itu, selanjutnya menunggu palang rel selesai karena ada kereta api yang lewat. Setelah rel kereta api lewat, rombongan korban ditabrak oleh rombongan pelaku atau tersangka yang sudah kita amankan. Selanjutnya terjadilah peristiwa tersebut, penganiayaan secara bersama-sama sehingga menyebabkan salah satu dari 4 rombongan korban itu meninggal dunia dan yang lainnya terdapat luka bacok. Di sini kami dari Satreskrim Polres Sleman bersama Polsek Gamping melaksanakan penyelidikan awal. Di awal kami berhasil mengamankan 18 orang, namun kami menetapkan 12 dari 18 orang tersebut menjadi tersangka berdasarkan peran dan apa yang dilakukan di TKP. Selanjutnya akan kami sebutkan 12 tersangka ini yang semuanya berdomisili di Gamping. Yang pertama, Saudara HN, umur 40 tahun, Saudara AE, saya ulangi, HN, 40 tahun, berperan memukul korban menggunakan paralon mengenai punggung korban. Yang kedua, AE, berperan memukul korban menggunakan stick dan membacok korban menggunakan mandau. Nah, keterangan dia dibuang di salah satu kolam di Gamping. Ini masih dalam pencarian. Mandaunya tidak di sini. Yang ketiga, KI, menendang dan membacok korban dengan celurit. YM, memiting garing memegangi korban. 5, AP, menarik dan memiting korban. 6, AE, membacok korban. 7, AS, menendang dan memukul korban. SM, memukul dan menendang korban. AB, memukul dan membacok korban dengan celurit kecil dan membawa molotov. RF, menabrak korban dengan sepeda motornya. Sepeda motornya dalam proses kami yang melakukan penyitaan. Motor KLX yang sekarang masih di sekitaran tempat tinggalnya diduga pelaku ini. Itu dalam proses kami akan melakukan penyitaan sebagai barang bukti. Saudara FS memukul korban. Saudara JN ini memprovokasi dengan mengatakan dikejar sama rombongan supporter dan melontarkan kembang api kepada korban. Jadi di sini ada 11 tersangka. Ke-12-nya ini yang terakhir adalah JN karena anak di bawah umur, ada perlindungan terhadap anak. Jadi kita harus berperiksanya di kondisi terang benderang, berikut didampingi oleh Bapas. Jadi sekarang dalam pemeriksaan tidak kami tampilkan, sekarang masih diperiksa tapi sudah kita tetapkan tersangka. Untuk ke-12 tersangka ini kita lakukan penahanan. Pasal yang dipersangkakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya dunia, dan pasal 170 ayat 2 pengeroyokan dan secara bersama-sama yang menyebabkan meninggalnya dunia. Ancaman hukuman selama-lamanya 15 tahun. Selanjutnya barang bukti yang berhasil kami amankan, molotov. Yang kedua 3 pipa besi, 1 buah pedang, 1 buah sangkur, 1 buah celurit kecil, 1 buah stick. Sudah ada perencanaan awal untuk Kisrulat. Selanjutnya. Dan kalau terkait apa namanya yang
yang menyuruh JN itu untuk mengucapkan aku berjamus pipi itu siapa? Dan kemudian yang kedua terkait dengan senjata ini, apakah mereka juga ikut menonton di stadion atau enggak? Kalau enggak, apakah ini ikut dibawa waktu di jog motor atau bagaimana cara? Dan terima kasih. Jadi untuk yang menyuruh melakukan ini kan masih dalam pemeriksaan si JN. Untuk provokasi terkait saya dikejar apa gimana ini masih dalam pemeriksaan karena memang kita ada mekanisme untuk pemeriksaan yang di bawah umur. Yang selanjutnya barang-barang ini ditemukan terpisah dan juga ada yang jadi satu. Jadi di lokasi itu ada kayak mobil yang sudah tidak bisa jalan. Beberapa disimpan di situ dan beberapa di pinggir jalan di sekitar TKP. Dan untuk mereka nonton pertandingan atau tidak, dari keterangan awal mereka tidak. Mereka memang standby di situ. Jadi memang sengaja untuk mendekat ya? Kematian korban itu berapa? Terima kasih. Dari penyebab kematian secara resmi kami baru mengajukan visum et repertum. Ya, dari kelihatan dari luar ya masih dalam bekas bacokan itu. Tapi untuk pastinya kita menunggu visum et repertum. Artinya luka bacokannya di mana belum tahu aja. Perlukaannya secara kasat mata kelihatan di sebelah leher segala macam. Cuma kami bukan kapasitas kami sebelum dari ahli mengeluarkan surat tersebut. Kalau pelaku yang lain dibawa terlibat ikut penganiaya juga. Enggak, jadi rombongan ini lewat, rombongan korban lewat. Kan masih ada palang kereta, terus palang kereta terbuka, ditabraklah sama rombongan tersangka ini. Rombongan tersangka ini, salah satunya si JN itu ngomong kepada rombongannya, aku dikejar-kejar. Yang ngomong, aku berjamus mesti biaya salah satu dari mereka, tapi bukan JN itu. Pas waktu nyegat. Artinya sudah direncanakan dan mereka memang rencana menyegat. Itu kita dalami, terlihat dari kelengkapan mereka di TKP, itu kita dalami bagaimana perannya karena kami ini kan kejadian masih baru semalam, tentunya keterangan itu kita perlu untuk konfrontasi. Dan untuk Pak Kapolres kan ada beberapa laporan Pak Kapolres terkait dengan kehilangan HP, kemudian juga ada beberapa warga warung yang juga dimintai dengan paksa gitu dari kelompok supporter itu. Sudah diterima laporan itu? Ini kasus ini Kami bantu jawab karena kemarin kan ada salah satu pemain yang dari pemain PSS Sleman yang merasa kecurian, itu sudah ketangkap. Ternyata pembantunya sendiri. Itu mungkin langsung klarifikasi ke Polsek Ngaglik ya, terkait dengan laporan-laporan malak segala macam. Yaitu sampai sekarang mungkin di Polsek ya, kita nggak tahu. Sampai sekarang di tempat saya belum ada. Ya silakan, bagi ada yang merasa dirugikan silakan laporan. Terima kasih, terjawab ya. Kembali ke ini kan lihat barang buktinya sepertinya sudah direncanakan. Apakah tidak bisa kenakan pasal 340? Setelah ini pun kami akan konsultasi. Tentunya kami akan gelar perkara. Mekanisme penetapan itu kan nanti kita koordinasi dengan kejaksaan juga. Ketika nanti dibutuhkan keterangan dari ahli, kita pun juga akan menggunakan ahli. Jadi untuk ini kan rangkaian penyidikan awal. Rangkaian penyidikan awal yang dimana masih bisa ada pengembangan selanjutnya. Baik dari pengembangan penyidikannya seperti apa. Artinya masih memungkinkan kenakan pasal pembunuhan berencana gitu. Ya itu nanti proses penyidikannya tergantung nanti bagaimana pengembangan penyidikan, karena kami akan melibatkan kejaksaan dan jika diperlukan kami akan menggunakan ahli. Demikian dari kami. Mungkin sebelum ditutup oleh Bapak Wakapolres, ya kami berpesan ini kejadian tidak sekali terjadi di wilayah Sleman. Tentunya kami komitmen untuk tetap menegakkan hukum, dan dengan kejadian ini saya minta
dari supporter tidak ada yang terprovokasi, dan ini kejadian karena tidak sekali, akan kami telusurin sampai kepada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Praja Musti. Saya juga terima kasih atas kepada rekan-rekan dari Sleman, PSS Sleman, untuk tidak terprovokasi, yang sampai sekarang masih menahan diri dan percayakan ke kami, karena semua yang ada di TKP berhasil kami amankan, dan tidak ada intervensi, tidak ada kami tebang pilih untuk melaksanakan penegakan hukum. Jadi saran kami dari Polres Sleman tetap sama-sama menjaga Kamtibmas. Jangan ada yang terprovokasi. Ya, mungkin itu dari saya. Sebelum ditutup oleh Pak Kapolres, kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada yang salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Kasat, mungkin sebelum melakukan aksi itu, apakah mereka itu kumpul di suatu tempat lantas penenggak miras dulu atau seperti apa? Itu masih didalami.